Kita mulai jam berapa? Lagi disiapin dulu apa? Semua solid, snack. Tapi yang Oh, Ustaz pakai operator. Oh, ya, operator. Oh, presiden apa tadi? Ide siap. Judulnya ini takwa bil hikmah, apa itu? Tadi habis pertama mas belum tahu lapangan. Sekarang penelitiannya belakang saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas kesempatannya
kita bisa berkumpul lagi di acara kesayangan kita yaitu Takdib yang artinya taklim dekat iftar bersama. Sembari menunggu iftar bersama, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Jika hari-hari yang lalu kita telah mendengarkan biografi singkat M. Nasir yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Madini, kali ini sekali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana materi yang akan disampaikan oleh Pak Hakim tentang M. Nasir yang beliau beri judul dengan dakwah bil hikmah menapaki jejak dakwah M. Nasir. Ya, karena waktu yang sudah cukup termakan, tanpa perpanjang kalam, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala la khala wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan cukup merasa nyaman jika kita menyadari sedang di mana dan bersama siapa, biasanya akan sangat berpengaruh. Kita berada di sebuah masjid tentu tidak akan melakukan suatu kegiatan yang bertolak belakang. Kita berada di bulan Ramadan tentu akan melakukan suatu amalia yang dengan keberadaan bulan Ramadan. Jika disebutkan dalam ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayat, sebagai sebuah salah satu petunjuk dari kehidupan ini. Nah, Pak Nasir di bagian mungkin dulu pernah yang mengikuti topik atau pelajaran fikih dakwah. Sebelum masuk di situ sebagai ilustrasi begini. Kalau kita berada dalam arus arusnya begitu deras, kita mencukupkan ikutin arus atau mengayunkan dayung, mengayunkan gayung. Kalau toh kemudian mau sampai di sebuah tepi pantai, cukupkah kita kemudian bersuara gembira, alhamdulillah kita sudah sampai nih? Ataukah tetap konsisten dalam posisi siap dalam memegang gayung untuk memposisikan bahwa kita tidak terbawa arus? Tentu tetaplah berposisi pada gayuh untuk bisa konsisten membawa perahu atau sampan yang kita bawa. Nah, tentu kalau kita mau melangkah di dalam dakwah, Pak Nasir menyampaikan bahwa di dalam salah satu ayat yang beliau kutip, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wa fil akhiril ayat. Kalau kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan itu adalah sebagai jalan yang harus kita tempuh, maka marilah kita renungkan bagaimana Pak Nasir menjelaskan hal ini. Kalau kita ketemu seseorang mau ngajak, kira-kira yang kita mesti respon apanya? Misalnya nih, saya diundang kemarin, yang ngisi di sini adalah siapa? Prof Sam ya, Ustaz Sam. Biasanya orang akan bertanya, siapa audiennya, ya kan?
kapan waktunya, di mana begitu. Pak Nasir menjelaskan bahwa boleh jadi kalam ilahi yang kau sampaikan adalah baik dan bagus tentunya karena dia sumber wahyu ilahi. Tapi kalau kita tidak memahami kepada siapa kita sampaikan, bisa jadi kebenaran atau kebaikan tidak akan sampai kepada apa yang kita maksudkan. Itu bukan kesalahan dari nasnya, bukan benar nasnya, bukan kesalahannya. Tapi kita tidak memahami audiens kita itu siapa. Disinilah Pak Nasir menjelaskan, maka kenailah golongan yang akan mendapat penjelasan itu. Maka kita kenali, dia kelompok orang yang cukup mengerti, berpikir, atau Pak Nasir menyebutkan kelompok cerdas, tanpa kemudian mengerti rendahkan bahwa wah kalau kemudian ini orang yang tidak cerdas kemudian kita sikapi dengan tidak baik, tidak. Tapi untuk bagaimana menyampaikan agar gagasan ide kita itu bisa diterima. Jadi kenalilah, masuk golongan orang yang cerdik pandai atau cendekiawan, ataukah orang yang awam, ataukah orang yang berada dalam dua posisi itu. Cerdas banget tidak, bukan kalangan cendekiawan, tapi kalau toh dimasukkan kategori orang yang awam juga tidak mau. Kalau di sini ada majelis taklim ibu-ibu. Kalau kita bahas tentang misalnya nih perkembangan politik, ya kan? Misalnya nih, kenapa dalam konstelasi sekarang, ya, Gaza tidak juga berkunjung selesai. Kita bahas, Bu. Kira-kira mengena enggak majelis taklim ibu? Ya. Tapi kalau kemudian kita sampaikan dengan mauidhah hasanah, kemarin tetangga ada yang meninggal nih, masih muda padahal. Terus disampaikan dengan dikutipkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kira-kira mereka tersadar enggak? Disitulah kemudian Pak Nasir menjelaskan, memang beliau mengutip dari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Pertama, jadi hikmah maknai dengan mengerti, memahami golongan kelompok yang akan mendapatkan sasaran penyampaian dakwah kita. Ya, dia orang intelekkah, orang awamkah, atau orang di antara keduanya. Perlakuannya akan berbeda. Kalau orang yang intelek, maka harus siap dengan dasar argumentasi, data, hujah, dan lain sebagainya. Dia akan yakin. Saya dapat cerita yang tidak di buku ini, tapi saya sampaikan, saya kenal baik dulu dengan Bang Imaduddin Abdurrahim. Kemudian Bang Imad bukanlah alumni pondok, bukan. Tapi dalam menyampaikan terkait ketauhidan dengan buku kuliah dakwahnya, itu mampu orang tersadarkan. Ada banyak orang kantoran kemudian pernah suatu ketika saya dapat penjelasan, mereka memahami, sudahlah kita bekerja dengan baik. Jumatan nanti saja, kan ini juga ibadah. Tapi mampu dibantah dengan argumentasi. Disinilah letak kemudian cara berpikir sekuler itu. Alhamdulillah tersadar orangnya kemudian berubah. Itu contoh. Atau kemudian kita akan bisa lihat banyak contoh yang lain di masa para sahabat, para tabi-tabiin. Pertama, Pak Nasir memaknai dakwah bil hikmah dengan pahamilah untuk menyampaikan dakwah itu siapa audien kita. Sehingga kita akan bisa gunakan dengan bahasa yang tepat. Boleh jadi itu tidak masuk kategori, kalau kita ketemu misalnya santri-santri ditugaskan nih kakak-kakak kelas kan ada tugas pedalaman. Boleh jadi masyarakatnya akan beda. Boleh jadi akan bertemu dengan anak-anak, tentu akan beda. Maka dengan sendirinya kita akan menyampaikan dengan bahasa kaum.
Itu pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita jumpai dalam penjelasan berikutnya, bawahnya. Nah, saya kutipkan demikian. Orang sering menyebut hikmah itu biasanya apa coba? Yang baik dong dengan hikmah. Biasanya apa? Biasanya mengartikan hikmah itu apa? Yang bagus dong, yang dengan hikmah lah. Apa bisa? Ada apa misalnya? Coba hikmah. Pancasila yang ada kata-kata hikmah di ayat keberapa? Coba. Ada yang bisa? Ada? Oh iya. Cuman malu ini puasa nih. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Iya kan? Hikmat atau hikmah? Hikmah. Hikmah atau hikmat? Apa? Hikmat ya. Iya. Satu makna ya. Baik. Pak Nasir mengutip hikmah itu dengan penjelasan dari tafsir Al-Manar yang disampaikan oleh Muhammad Abdul. Jadi memang kalau dalam buku itu kan disebutkan, kalau seseorang itu berpikir serius, detail, terkait faedah terhadap sesuatu itu, kemudian dia akan mendapatkan. Itu baru secara kerangka dasar mikirnya. Tapi hikmah itu tidak akan dijumpai, dirasakan kalau berhenti sampai di situ. Maka kemudian perlulah dilanjutkan bahwa pertama syaratnya ilmunya harus baik dan sahih. Kemudian mampu menggerakkan mukhrik li amalil soleh. Yang mampu menggerakkan kepada amal yang soleh. Kalau kemudian tidak mampu menggerakkan berarti ada pertanyaan. Ada sesuatu. Antum tahu bahwa di bulan Ramadan, bulan mulia, di dalamnya dilipat gandakan. Tapi kemudian tidak enjoy dengan kegiatan itu. Baik membacanya, mentadaburinya, atau menyampaikannya. Maka berarti ada masalah. Nah, kalau kemudian bersungguh-sungguh dan mampu menggerakkan dirinya sehingga ada kemanfaatan yang didapat, maka dia akan bisa memetik dari itu. Ini kakak kelas yang berangkat dakwah ke pedalaman. Dia akan mampu bercerita dan berkisah terkait dengan apa yang telah dia lakukan. Kalau kemudian disampaikan dengan benar, dan dia akan lewatin banyak hal dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, Pak Nasir pun mengutip kata hikmah yang digunakan. Hakim itu adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan, ilmu yang baik dan benar tentunya. Kemudian mampu menggunakan keputusan itu dengan baik. Sehingga dia teliti dan detail pada saat memutuskan. Kisahnya Qadhi Sureh tahu? Seorang qadhi yang akan memutuskan terkait kisah baju besi. Iya kan? Padahal yang mau diputus, yang sedang dihadapi dalam persidangan itu siapa? Siapa? Sahabat Ali. Sementara lawannya siapa? Orang Yahudi. Iya kan? Tapi seorang qadhi dia harus tegak atas kaidah dalam peradilan. Ya. Bahwa dalam peradilan itu berlaku al-bayyinatu 'alal mudda'i. Apa? Bukti itu harus ditunjukkan bagi orang yang melakukan tuduhan. Ya. Karena sahabat Ali menyebutkan itu adalah baju besinya, ditanya, buktinya apa? Adakah tanda bahwa itu baju besi? Ada, ya tentu tidak ada jual beli atau sertifikat apa. Tanda saja.
tidak mampu menyampaikan. Tidak bisa, saya sudah terlalu lupa mungkin bahasa begitu. Tapi seorang Yahudi ditanya, dalam kaidahnya al-yamin alal manangkar. Bagi orang yang dituduh, cukuplah dia bersumpah. Benarkah bahwa ini baju besimu? Dia katakan iya. Dia katakan iya, karena orang yang menuduh tidak mampu menunjukkan barang buktinya, sementara orang yang dituduh berani sumpah, maka dengan tegasnya seorang qadhi memutuskan bahwa baju besi ini adalah punya Yahudi. Apa yang terjadi? Hikmah di balik itu, seorang Yahudi kemudian bertanya, wahai qadhi, bukankah engkau tahu siapa yang kau hadapi? Siapa itu Ali? Dan siapa saya? Ali orang terdekat Rasulullah SAW. Saya siapa? Ya, inilah Islam. Karena engkau telah berani bersumpah sementara Ali tidak bisa menunjukkan buktinya, maka keputusannya demikian. Maka kemudian luluhlah hati seorang Yahudi menyampaikan, sesungguhnya aku berbohong. Karena itu sebenarnya baju besi Ali. Jadi tidak tahu akan terjadi seperti itu, tapi ketegasan seorang hakim dalam memberikan keputusan berdiri dalam sebuah kaidah, maka didapatkan hasil seperti itu bagi seorang qadhi. Kita akan dapatkan banyak di masa para khalifah bagaimana cara memimpin wilayahnya, memberikan pelayanan kepada umatnya, akan didapatkan itu. Sementara sekarang sebagai jargon saja, termasuk teks yang disebut tadi, tanpa mengecilkan peran yang kemudian para perumus yang telah berharap sebenarnya dengan hikmah itu dimaksudkan minimal Pak Nasir telah mengajak di situ. Ya tentu ada makna hikmah, ada tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan, banyak yang menjelaskan, tapi kita akan sidang khusus Pak Nasir. Nah, mari kita renungkan, tadi sudah disebut hikmah untuk memahami golongan yang akan mendapatkan penyampaian dakwah kita. Kedua, hikmah yang kalau kita lihat kemampuan untuk memilih pada saat kita kemudian mau memutuskan bicara atau tidak. Bicara itu bagus, tapi pada saatnya ada yang harus diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Memang bicara lebih bagus seharusnya. Antum kalau sedang berakumulasi sekarang topik apa yang menjadi dulu pernah dibahas misalnya apa kelompok yang tidak suka punya anak, apa namanya, child free. Kalau kemudian itu tidak dibantah dan disampaikan oleh para YouTuber atau siapapun yang kemudian menjadi pandangan model yang diikuti, nah sementara tidak dikanter dari sisi gagasan ataupun juga media-media, maka bisa saja yang sesat akan berubah. Nah, keputusan tegas untuk disampaikan atau diam itu perlu untuk dipahami. Misalnya, Pak Nasir mencontohkan dalam buku beliau itu, pada saat Rasulullah SAW mengumpulkan kabilahnya, ya, jamuan makan, Rasulullah SAW akan menyampaikan gagasan baru, visi kehidupan yang berbeda dari apa yang sekarang diikuti oleh nenek moyangnya. Bayangkan, kita sudah setting pertemuan, tiba-tiba siapa yang mengambil alih di situ? Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang mengambil otoritas kemudian menyampaikan bantahan? Tidak membantah, Rasulullah SAW belum sempat menyampaikan, tapi kemudian siapa? Abu? Siapa? Dibuka lagi nih buku ini. Siapa?
Nanti dicek lagi. Siapa? Iya. Antum bicara Abu Lahab tidak sepelahap antum waktu mau makan santapan, bukan. Iya. Abu Lahab membantahnya dengan gagasan yang berapi-api, yang kemudian Rasulullah SAW bukan tidak sempat dan tidak membantahnya. Tapi justru di kesempatan lain, saat itu Rasulullah SAW diam. Tapi di kesempatan lain, dikumpulkan dan dijelaskan, tidak diberi tempat sedikit pun Abu Lahab untuk menyampaikan itu. Dan orang secara berpikir jernih dan benar, akan ada yang mengikuti, ada yang kemudian tidak. Bisa saja mengikuti, kita lihat yang masuk, yang mendukung setelah itu siapa? Sahabat yang masih muda dan kecil, siapa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pada periodisasi orang untuk memutuskan ikut dan terima hidayah itu tidak boleh jadi tidak saat itu. Tapi juga dalam kesempatan itu jangan dilewatkan. Jadi ada hikmahnya. Kita akan menyampaikan atau tidak. Itu bukan masalah kondisional ya. Tapi akan kita lihat timing itu tepat tidak. Itu terkait jangan kemudian mengambil kaidah. Ya, kan lebih baik diam, belum tepat. Tidak begitu. Nanti antum tugas dakwah ke pedalaman nih. Kemudian dengan alasan, kan waktu Rasulullah SAW juga tidak membantah. Tapi antum tidak kemudian menggunakan kesempatan segera untuk melakukan, bukan mengkanter, tapi menyampaikan yang benar. Jadi penting untuk memahami hal itu, untuk dilakukan kapan tepatnya. Kemudian, kalau kita lihat dalam buku Pak Natsir, beliau itu pada saat berjumpa sesuatu yang harus dibahas dan dipahami, akan langsung meresponnya. Ustadz Adian menguraikan di sini pada saat Pak Natsir di Sumatera, kemudian menjumpai sebuah kondisi waktu itu sudah berbicara terkait kebutuhan rumah sakit. Maka beliau sampaikan, kita harus segera melakukan hal ini sedini mungkin, yaitu membangun apa? Rumah sakit. Itu kan memahami kebutuhan, karena kalau tidak, umat akan menjadi sasaran pihak di luar Islam. Dan itu pada kenyataannya demikianlah yang terjadi. Atau halnya kemudian bagaimana Pak Natsir merespon berdirinya perguruan tinggi. Atau jauh sebelumnya beliau justru mendirikan sekolah apa? Pendis, pendidikan Islam. Yang beliau rintis dengan istrinya, dengan segala sumber daya yang beliau miliki sesaat itu. Jadi itu melakukan saat itu. Dan kemudian kalau terkait tadi kontak pemikiran itu, berjumpa dengan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dikisahkan, kalau di Mas Rasulullah SAW, pentingnya seorang sosok sahabat yang mempunyai kafaat dalam berargumentasi, ya, untuk menyampaikan. Sebagaimana siapa? Pada saat dikirim untuk hijrah pertama siapa? Sahabat siapa? Jadi santri-santri pun perlu untuk mempunyai dasar kemampuan argumentasi dengan baik, sehingga dia akan tahu, dia akan temui dengan siapa, topik apa yang sedang dibahas. Ya syukurlah kemudian di Taqwa sudah melakukan pola begitu. Nah, Pak Natsir akan menyampaikan itu sangat penting dan diperlukan. Karena boleh jadi pada titik tertentu orang akan mendapatkan titik pertemuan untuk menerima penjelasan itu. Tidak cukup itu, selanjutnya biasanya dalam perjalanan dakwah itu yang tidak bisa dihindari apa? Silau dengan apa? Dunia. Pak Natsir menjelaskan
jangan sampai melepaskan apa? Sibugoh, selupan, warna, konsistensi. Jadi misalnya sekarang sepertinya kalau nggak berbicara moderat dan moderasi nggak tren deh, kan begitu ya. Kemudian dipaksakan dalil-dalil itu membenarkan terhadap gagasan pluralisme. Ya. Karena jadi warna Islam yang benar akhirnya hilang. Ya. Atau yang paling sederhana apa biasanya? Salam itu yang cukup bagus apa salam? Coba. Assalamualaikum. Kemudian salam yang bagus cukuplah itu. Assalamualaikum. Jawaban yang lebih bagus apa? Ya. Itu mumtaz tuh. Udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah wabarakatuh. Sudah. Tidak ada kata-kata terbaik salam selain itu. Tapi yang bisa berpengaruh. Suatu ketika saya ngisi di sebuah lembaga pemerintah. Ya disampaikan benar, Mang. Salam yang benar dan baik cukuplah itu. Tidak perlu ditambah dengan bentuk lain, apalagi kemudian MUI juga pernah menyampaikan. Yang kemudian berkolaborasi dengan sebuah paham yang apa? Pluralis. Ya, sinkritisme. Jadi umat Islam harus yakin bahwa itu adalah salam terbaik. Tetaplah dengan salam itu. Demikian juga dengan berbagai istilah. Dengan berbagai istilah pun istilah Islam. Jangan kemudian juga terkecoh, kemudian merasa tidak nyaman, kemudian kita tinggalkan. Jangan sampai itu. Jadi tetaplah berada dalam warna Islam. Demikian halnya. Itu terkait dengan yang tidak terlihat. Demikian pun juga gaya, style. Jangan laki-laki bergaya seperti perempuan. Sementara Rasulullah SAW sangat membencinya. Demikian sebaliknya. Ya. Jangan meniru, jangan bertasabuh. Ya. Jadi jangan sampai melepaskan warna asli identitas seorang muslim. Baik dari cara berpikir, budaya, maupun kebiasaan. Kalau toh kita sudah mampu mempunyai argumentasi yang kuat dan benar, jangan lupa perlu dijelaskan dengan kalimat yang tepat. Tapi tidak berarti kemudian memberikan justifikasi pembenaran atas ide yang salah. Ya. Dulu ada salam digantikan, dulu sih dia gantikan tidak sampai seperti salam sekarang. Kemudian ada istilah-istilah lain yang kemudian seakan-akan agar tepat kemudian disalahkan, tidak demikian. Jadi susunlah kalimat itu dengan baik, dengan indah, sehingga orang akan cukup memahami dan menerima. Kalau toh pada akhirnya kita itu menyampaikan dakwah dan tidak diterima, tetaplah kemudian antum berpisahannya juga dengan berpisahan yang baik. Tahu sahabat namanya siapa? Yang suaranya lantang. Siapa? Siapa? Bilal. Adanya. Ada lagi sahabat yang suka. Kalau Ruwahah itu siapa? Ada yang pernah baca? Abdullah bin Ruwahah itu siapa? Ya. Ada sahabat yang mempunyai kebiasaan kalau menyebut sesuatu dengan kebanggaan kaumnya. Tapi kemudian dengan baik Rasulullah menasihatinya, bukankah engkau ucapkan yang lebih baik dari kata-kata itu?
Yang kemudian kata-kata itu biasanya kita baca di awal untuk kalau kita takbiran. Apa itu? Biasanya kalau takbir, awalnya apa? Itu takbirnya. Iya. Alhamdulillah. Siapa? Ada yang biasa takbiran, bukan takbirnya. Kalau takbirnya biasa. Ada. Ada salah satunya sodako Anda. Terus siapa? Iya. Itulah termasuk kata-kata kalimat legend dan disampaikan. Wahai Ibnu Roh, bacalah itu. Alhamdulillah wahda sodako Anda wa azazu ada. Wa azazu bijahu. Ya. Jadi pujian boleh jadi antum akan berjumpa dengan orang suatu kaum yang mempunyai bukan tradisi biasa yang membangga-banggakan kaumnya atau sebutan, tapi kemudian harus apa? Disampaikan solusi demikian bacanya terbaik. Atau banyak hal yang kalau terkait dengan ajakan dakwah yang kemudian kalau toh kita perpisahan dengan baik, biasanya ya boleh jadi tidak sampai tingkat apa istilahnya yang ya boleh jadi hal-hal ada yang furuk biasanya kemudian tidak menjadi nggak nyaman itu. Seharusnya seorang kader dakwah mampulah kalau dalam perpisahan dakwah itu tetap dengan cara yang baik. Apalagi kalau sekarang misalnya antar gerakan dakwah misalnya merespon untuk dakwah sekarang itu tentu persatuannya seperti apa. Misalnya Islam nasional atau internasional atau tapi kalau faktanya gagasan itu ada dan kemudian kita mendapatkan khasanah keilmuan, ya kemudian kalau toh kemudian mendapatkan gagasan berbeda, janganlah sampai kemudian beda gagasan atau pandangan itu kemudian merasa tidak nyaman dalam perpisahannya. Nah, pada akhirnya dalam hikmah akan sangat ditentukan apa itu, yaitu uswah hasanah. Uswah hasanah. Jadi keteladanan itu akan mampu memposisikan dominasi apa yang kita sampaikan itu bisa diterima atau tidak. Walaupun tentu mereka berubah atau tidak, tentu tetap dalam Allah lah yang akan memberikan petunjuk. Tapi kemudian keteladanan itu hal yang menentukan. Biasanya orang akan berat pada saat berada dalam posisi yang berakumulasi antara perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Dicontohkan Rasulullah SAW pada saat sudah mau menunaikan ibadah haji. Iya kan? Gimana ceritanya? Tiba-tiba kemudian harus apa? Harus apa? Harus tertunda dan batal. Itu beratnya seperti apa? Ya kan? Tapi kemudian istri Rasulullah SAW yang menajat. Mulailah dengan kau lakukan sini. Untuk melakukan, untuk memotong. Sehingga dengan berhati-hati itu para sahabat kemudian akhirnya melakukan. Dan akan kita jumpai dalam realitas dakwah itu uswah hasanah ini akan berat. Menjadi, bukan berat dalam arti apa ya? Karena dia akan menjadi bagian yang bahasa perbuatan. Boleh jadi seseorang akan mampu menyampaikan gagasannya dengan baik, tapi pada dataran kenyataan tidak bisa dibuktikan. Maka berat. Kalau Pak Natsir, sosok yang karenanya Ustaz Adian menyebutnya dalam dalam dakwah beliau, ya, dalam posisi negarawananya beliau sudah membuktikan. Seorang dai boleh jadi kalau pada saat menjadi sosok negarawan belum tentu bisa teruji. Ya. Boleh jadi pada saat menjadi seorang dai karena berada dalam spektrum yang
hemogen boleh jadi belum hadir godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Kalau Pak Nasir sudah membuktikan beliau seorang Perdana Menteri yang sangat berarti. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tanda tangankan, seluruhnya berarti. Bahkan kalau dikategorikan dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, Pak Nasir punya yadihnya itu. Otoritas seorang Perdana Menteri. Dan beliau sampaikan, beliau lakukan. Dengan lisan iya, wa ilam misati wa bilisani wa ilam misati wa biqalbi, dengan hati. Kalau toh Pak Nasir pada saat berhadapan dengan teman-teman perjuangan yang kemudian oleh sistem waktu itu dikhianati dan dipenjara, coba doanya mustajab dan makbul. Nah sekarang belum tentu kita berada dalam grade posisi yang berada di tiga-tiganya. Paling kemudian berada pada posisi apa? Ataful iman. Itu pun kadang kita nggak sampai mengatakan ya Allah, la ridho bihada mahasih, enggak ridho. Tapi menikmati, naudzubillah. Kan gitu. Asyik sedang ngeliat game gitu ya. Nggak ada gagasan kemudian, waduh ini rusak kalau ini caranya generasi. Kan itu generasi dibangun live kan. Karena kenapa dia menguras tenaganya, pikirannya, berkonsentrasi untuk yang sedang dihadapi. Walaupun itu dalam dunia gadget itu. Makanya kalau ada pameran animasi apa itu, simbol-simbol itu. Saya kemarin ada teman haji yang cerita itu padahal bayar Ustaz, 100 sampai 150 ribu, tapi penuh yang nonton. Ya kalau kemudian dia menjadikan sebuah kemampuan ya memang dia harusnya sasaran dakwah. Antum bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang seharusnya bisa. Cuman seberapa jauh kemudian antara antum masuk tidak dipengaruhi atau terpengaruh? Pertanyaannya. Jadi dunia keteladanan. Nah Pak Nasir telah mencontohkan hal itu. Pada saat saya izin sama Ustadz Adian, saya waktu bedah topik di Kriya Tubuh Asri, saya sampaikan itu sebagai apa Pak teladannya? Ketiga-tiganya. Sebagai guru iya, sebagai dai juga iya, juga sebagai negarawannya. Karena beliau berada dalam posisi ketiganya. Nah, yang menjadi pertanyaan lebih jauh sekarang adalah orang kebingungan dari cara mengambil sosok. Sehingga kemudian sosok itu biasanya ke person. Iya kan? Kalau besar dalam sebuah sistem misalnya. Nah kalau Rasulullah SAW totalitas. Sosoknya iya, menghadirkan para sahabat Khulafaur Rasyidin, sampai hadir dalam sebuah pranata peradaban. Sehingga legendnya khairul qurni. Jadi sosoknya hadir, tata sistemnya ada, real yang dijalankan, itu berarti mutas total. Nah sekarang orang kebingungan, iya kan? Mencari figur, mau berkiblat kemana? Ke Eropa, kemana? Di ASEAN saja mungkin saling, ya di mana? Tanpa kita menyadari melihat histori masing-masing, mereka jajahannya negara mana sebelumnya. Nah, kembali, mari kita dalam hal ini sosok Pak Nasir telah hadir, berada di tengah kita. Dalam hal ini karya-karya ada. Karenanya selanjutnya, setelah memahami rincian bagaimana itu hikmahnya, maka kalau toh kemudian kita dapatkan lanjut, tanpa kemudian kita mengecilkan kalau berjumpa dengan orang yang tidak mempunyai kecerdasan yang tinggi, maka janganlah diabaikan. Ada makalah ya, khotibun nas ala qadri ukuli. Kalau di dalam buku Fiqh Dakwah disebutkan itu hadis lengkapnya itu
Aku diutus untuk menyampaikan kepada kaum sesuai dengan bahasa. Tapi sepertinya bisa dicek, kayaknya enggak ada. Ada menyebutnya ini ya makalah, tapi cuman faktanya gitu, kita akan menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu ya kadar kemampuan komunikasinya tanpa mengecilkannya. Ya. Bilal bin Rabah itu mungkin orang menyebutnya bukan kalangan intelek, tapi kemuliaannya menjadi cemburunya para sahabat yang lain. Karena dikabarkan terompahnya sudah lebih dulu menunggu di jannah. Sementara yang lain baru berdoa. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Sementara kabar bagi Bilal begitu dimuliakan. Ya. Nah kemudian kita lihat di buku Pak Nasir banyak menjelaskan dengan contoh dan keteladanan. Ya kan? Nah, sering kita itu nggak sabar tuh menyampaikan itu kan. Makanya suatu ketika seorang sahabat pada saat ada ingin memegang apa itu kuda atau unta yang begitu liarnya, tapi Rasulullah menyampaikan begitu diberi makan dia mengikutinya. Banyak tamsil-tamsil yang berikan. Kiranya dalam perjalanan dakwah ini, antum khususnya yang muda itu akan memahami. Tidak berarti sosok Pak Nasir kan sepuh kan, bukan. Karena pikiran itu berada dalam semua kalangan, tinggal kemudian kita memahaminya. Harus di sisi mana kita harus menjelaskan. Kepada siapa kita sampaikan, pada saat apa kita kemudian yang tepat, dalam topik bahasan apa kita kemudian membahasnya. Nah tentu masing-masing dengan kemampuan itu akan sangat teruji dengan kemampuan khasanah, perlunya keilmuan yang dimiliki, kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga karenanya dalam uraian berikutnya Pak Nasir menjelaskan penyampaian dalil yang akurat pada saat yang tepat kepada orang yang memang tepat. Tentu jangan lupa doalah kepada Allah. Karena yang akan memberikan petunjuk, memudahkan itu adalah tetap dalam karunia. Demikian pun pula dalam dakwah. Ya. Makanya Pak Nasir menjelaskan kekuatan, sumber kekuatan ada di mana? Di Qiyamul Lail. Ramadan menjadikan momentum untuk itu. Dan jangan lupa kemudian bermunajat kepada Allah. Kiranya beberapa poin itu semoga semakin menggiatkan kita. Sekali lagi, ibarat kita melangkah, menyampaikan gagasan benar dan hak. Kalau kita berdiam diri tidak menyampaikan, maka tidak ada ruang kosong pikiran. Kata Allah disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jika akan berubah suatu kaum, kalau tidak diubah kaum itu apa yang ada di cokol pikirannya. Dan yang terbaik adalah waman ahsanu qolan ilallah, seruan kepada Allah itulah yang terbaik. Nah mudah-mudahan apa yang dicontohkan Pak Nasir menjadi hal yang penting bagi kita dalam pesantren khususnya. Tiada hidup kecuali dengan dakwah. Jika tidak mau berdakwah, maka kita akan digilas oleh peradaban yang lain. Billahi sabil haq, walam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Silakan. Mau masih ada cukup waktu? Cukup. Ya, terima kasih kepada Atau Ustaz gini Hakim. ada. Sebentar. Raja siapa yang masuk Islam pada saat diberikan surat, dilayangkan surat oleh Rasulullah? Itu yang kencing malah ahwat di belakang yang gini. Siapa? Dapat hadiah. Ya, ulang. Sekali lagi ya, saya hitung dalam hitungan ketiga. Ingat kan pertanyaannya tadi? Iya. Oke. 1, 2, 3. Siapa? Siapa? Menerima atau menolak? Menerima. Benar? Iya rezeki dia. Terus satu lagi
yang menolak sehingga dirobek dan akhirnya akan Ya, ulang-ulang. Sekali lagi ya. Ini tadi ikhwan udah ya, sekarang gelaran akad. ya. Itu yang berdiri. Ya. Siapa? Ya, bisa. Iya. Ya, benar. Siapa? Benar enggak itu? Kok Heraklius? Di buku Pak Nasir ada. Salah ternyata. Ulang ya. Siap. 1, 2, 3. Kau Eko. Iya. Ya baik. Ini nih. 2. 1 nih. Ini yang pertama nih. Apa Quran di satunya. Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pilih Quran. Ya, alhamdulillah, selamat kepada para penjawab, kepada Kafur Eko dan Faras. Saya mungkin izin untuk menyimpulkan sedikit dari Ya, pemaparan silakan. materi tadi. Ya, mungkin buat teman-teman yang sepertinya kurang paham dari apa yang disampaikan oleh Pak Hakim. Jadi Pak Hakim tadi menyampaikan suatu kaidah-kaidah untuk berdakwah. Ya, jadi kita di sini sebagai santri at-taqwa khususnya diharapkan menjadi tiang agama Islam dan peradaban, yaitu sebagai dai. Oleh karena itu, Ibn Nasir sebagai salah satu tokoh di Indonesia berharap akan ada generasi selanjutnya yang menjadi ujung tombak dari peradaban Islam. Barangkali kita semua nanti akan masuk ke suatu konteks lingkungan yang tidak Islami. Kita tentu sebagai seorang santri at-taqwa khususnya kita harus wajib untuk berdakwah. Ya, nanti mungkin kita bisa lihat ada calon-calon pendakwah di STID, ada Bang Farel, ada Bang Hisham, belakangannya ada Ustadzah Ocha, ada Ustadzah Hurin, ya semuanya. Semuanya calon nih, semuanya. Ya, semuanya Wajib kita lah. adalah calon dai. Ya, jadi pemaparan materi tadi adalah kaidah-kaidah atau adab-adab untuk kita berdakwah, entah itu bagaimana Tanya, happy nggak jadi seorang dai? Happy nggak Ustadzah Ocha? Iya, harus semangat dan berani. Ya. Ya, mungkin tadi adalah kaidah untuk cara kita lebih beradab dalam berdakwah. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu dan sekarang sebentar lagi akan waktunya berbuka. Sekali lagi terima kasih kepada Cukup. Ustadz Hakim. Cukup. Ada berapa nih? Sudah habis ini? Sudah habis. Jadi pertama demikian. Yakin dan berbanggalah antum sebagai seorang muslim, apalagi di at-taqwa. Jadi gunakan modal dengan para asatidz yang baik untuk tetap teguh dalam berdakwah. Jangan sampai melemah. Ya, ingat itu. Takbir. Allahu Akbar. Ya, mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.